Salam saudara yang diberkati Tuhan. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima hingga ayat yang ke-25 mencatat tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, kita menemukan dua sosok pribadi dalam cerita ini, yaitu Zakaria dan Elizabeth, yaitu dua orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-6 mencatat bahwa keduanya itu benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi Elizabeth dan Zakaria ini, ayah dan ibu Yohanes Pembaptis ini, hidup dengan tidak bercacat, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi saudara diberkati Tuhan, mandul ini merupakan suatu hal yang tidak diketahui oleh setiap perempuan. Rata-rata biasanya orang mengetahui kalau yang mandul kalau sudah 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, tidak mempunyai anak, baru mulai mencari-cari sebab siapa yang salah, laki-lakinya atau perempuannya, sehingga tidak mempunyai anak. Nah, demikian pun dengan Elizabeth. Sudah pasti ia tidak mengetahui kalau ia mandul sebelum ia menikah. Nah, saudara diberkati Tuhan, keduanya ini sudah lanjut usia itu sekitar 60-an tahun ke atas. Rata-rata orang menikah ya katakanlah 30 tahun, 40 tahun. Kalau menikah 40 tahun, waktu itu orang menikah waktu sebelum sekarang. Kalau sekarang kadang belasan tahun orang sudah menikah. Waktu zamannya mereka sekitar 30-an tahun baru menikah. Kalau sampai 60 tahun berarti sudah menikah 30-an tahun. Nah, di saat Zakaria yang adalah seorang imam ini bertugas, di ayat yang ke-11 itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria, lalu mengatakan bahwa, "Hai Zakaria." Maka malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Malaikat ini menghampiri Zakaria dan mengatakan bahwa, "Hai Zakaria, Elizabeth istrimu akan mengandung dan melahirkan." Saudara diberkati Tuhan, mereka ini tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kalau di saat sudah lanjut usia sekitar 60 tahun baru malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengatakan bahwa doamu sudah dikabulkan, berarti Zakaria ini berdoa sekitar 1-2 tahun setelah menikah, dan mereka tidak mempunyai anak. Zakaria sudah mulai berdoa meminta keturunan. Berarti sekitar belasan tahun, 20-an tahun bahkan lebih, baru doanya dijawab. Saudara diberkati Tuhan, kalau mereka yang hidup saja benar di hadapan Tuhan, kalau Zakaria ini sebagai imam ya tidak bercacat di hadapan Tuhan, berarti dia juga adalah suami yang baik, tetangga yang baik, saudara yang baik dari saudara bersaudaranya. Ini saja doanya itu lama sekali dikabulkan. Bagaimana dengan saudara dan saya kalau kita masih hidup jauh dari Tuhan, yang tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, tipu, sonep gereja, KTP yang tulis Kristen, tapi ibarat rumah tangga hanya istri saja atau suami saja, tapi yang lain tidak ada. Kalau Anda berharap doa Anda cepat dijawab, bagaimana mungkin? Kalau orang yang saleh saja jawaban Tuhan datang lambat, suami istri saleh, apalagi kalau yang dalam rumah tangga itu istri saleh atau suami saleh sedangkan yang satunya tidak saleh. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di Golgota, menebus setiap salah dosa kita. Tapi penebusan itu terjadi bagi orang yang mau bertobat saja. Kalau saudara bersaudara mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, hidup turut kehendak Tuhan, doa saudara pasti dijawab. Tapi selama kalau saudara masih jauh dari Tuhan, jangan bermimpi doamu dijawab. Sudah pasti sesuai dengan apa yang ditulis di Yesaya 59. Yang menghambat doa kita kepada Tuhan adalah dosa. Bahkan Tuhan bersembunyi dari kita. Tuhan tidak mendengar doa oleh karena dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kalau saudara yang tinggal berserah kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, dan tahu diri bahwa segala sesuatu adalah milik kepunyaan Tuhan yang saudara miliki, doamu belum dijawab. Percayalah,
Kalau Elizabeth dan Zakaria 20-an tahun, belasan tahun atau 30-an tahun baru jawab. Doa saudara pun kalaupun lama tetap Tuhan jawab. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang luar biasa, sebab Allah yang tidak mungkin meninggalkan saudara, saya dan semua yang berharap kepadanya. Shalom.